Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, ketika kita, apakah masih ingat ketika Allah memakan minumkan kita? Apakah kita ada di tanah mengingati semua perjalanan-perjalanan itu? Kita terkhususnya anak kecil, anak remaja ini, yang diingat hanyalah yang sekarang. Ujuk-ujuk moro-moro urip dhewe. Ujuk-ujuk moro-moro duwe raga. Ujuk-ujuk moro-moro bisa duduk. Seolah-olah kita ini tiba-tiba hidup ini, kita aku ini kan hidupku. Ini kan badanku. Ini kan dudukku. Ini kan makan minumku. Ini kan berdagangku, ini kan uangku, ini kan kayaku, ini kan ilmuku, ini kan ibadah-ibadahku, ini kan sholat-sholatku, ini kan segala aktivitas yang ku kerjakan hanya di dalam kuasaku, Abdul Halim. Kita seolah-olah selama ini ujuk-ujuk atau tiba-tiba punya kekuasaan yang sebesar ini. Yang tadinya kita di tanah, kita tidak ingat apa-apa. Yang tadinya kita di tanah, kita tidak punya apa-apa. Yang tadinya kita di tanah, kita tak berkuasa apa-apa, jangankan punya kuasa. Makan minum pun kita tak bisa. Berarti siapa yang butuh makan minum? Kitakah atau Allah? Allah yang butuh makan dan minum. Bukan berarti Allah yang makan, Allah yang minum loh ya. Bagi anak kecil, bagi orang yang masih remaja, pasti melotot mendengarkan ini. Loh, mosok Allah itu makan dan Allah itu minum. Allah itu butuh makan dan Allah itu butuh minum. Kalau tidak ada uripe Allah, Anda bisa makan tali. Kalau tidak ada Allah, Anda bisa minum tali. Kalau tidak ada Allah, Anda bisa duduk tali. Kalau tidak ada Allah, Anda bisa berdiri tali. Kalau tidak ada Allah, Anda bisa punya kehendak apapun yang Anda ingin kehendaki tali. Kalau tak ada Allah, Anda bisa sholat tali. Kalau tak ada Allah, Anda bisa ibadah tali. Lalu semua itu siapa? Dirimu kah ataukah Tuhan yang telah menciptakanmu? Yang bisa memakankan, yang menyuapi kita, sehingga masuk ke dalam tubuh menjadi darah. Dengan kasih dan sayangnya Allah mengurus itu semua. Itu yang tak pernah kita lihat, itu yang tak pernah kita pikirkan selama ini. Kita selama ini hanya memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan kekuasaan Allah yang selama ini memakan dan selama ini meminumi kita. Demi apa? Demi untuk menguasai kita, demi untuk memelihara kita, demi untuk menjaga kita, demi untuk mengasihi sayangi kita. Sehingga manusia selalu dan selalu menjadi rasulnya Allah, menjadi utusan-utusan Allah daripada menjadi rasulnya iblis.
iblis yang selalu menentang Tuhannya di dalam hatinya. Daripada menjadi pesuruh iblis yang selalu ingkar, yang selalu mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dipahamkan. Mari kita simak di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman itu yang bagaimana? Apakah cukup? Aku beriman, aku percaya, aku yakin kepada Allah. Apa cukup dengan itu? Maka sia-sialah iman-iman kita. Maka sia-sialah takwa-takwa yang kita ungkap dan ucapkan bila di dalam hati kita yang wujud, yang hidup, yang nyata, yang jadi Tuhan masih diri manusia kita. Percuma omong besar dan dusta saja. Bila manusia mengaku beriman, mengaku bertakwa kepada Tuhan, tapi yang jadi Tuhan masih awake dewe-dewe. Itu bukan iman namanya, tapi ingkar kepada Tuhannya. Itulah yang dimaksud iman yang sebenar-benarnya iman, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Nah, saripati dari tanah. Allah butuh makan, Allah bukan minum. Allah butuh makan dan butuh minum. Untuk apa? Untuk memakan minumi segala ciptaannya. Bila tak ada makan minum, bila Allah tidak memakankan dan bila Allah tidak meminumkan kepada manusia yang dihidupinya, maka tak akan ada perkembangbiakan. Dia tetap mati bila tak ada makan dan minum. Lalu siapa yang memakankan? Lalu siapa yang meminumkan? Yang memakankan dan yang meminumkan kepada ciptaan-ciptaannya, ia yang menciptakan sendiri. Inilah yang kami maksud. Allah butuh makan, Allah butuh minum untuk memakan minumi keberlangsungan kehidupan, untuk keberlangsungan pagelaran seluruh umat manusia ini. Dikira Allah tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Yang tidak butuh makan dan yang tidak butuh minum itu ya manusia. Jangan salah. Yang tak butuh makan dan yang tak butuh minum itu orang yang tidur. Jangan salah. Apakah manusia butuh makan dan apakah manusia butuh minum bila manusianya tidur? Apakah manusianya butuh berbisnis ataukah manusianya butuh mencari uang, bekerja? Bila manusianya tidur. Bila manusianya tidur, ngimpi terus. Mimpi jadi orang kaya. Mimpi jadi orang ahli ibadah. Mimpi kadang jadi orang yang mulia. Mimpi kadang jadi orang yang celaka. Kadang mimpi jadi maling, jadi rampok, jadi begal. Kadang mimpi jadi orang baik. Kadang mimpi jadi orang yang beruntung. Semua manusia bila hidup ini masih teraku-akui hidup manusianya, yaitulah mimpi. Meskipun bangun tidur,
Tapi bila di dalam hatinya masih manusianya yang merasa berkuasa daripada kuasanya Tuhan, ya mimpi. Sholatnya mung mimpi. Ibadahnya mung mimpi. Memang kajian seperti ini hanya dimengerti bagi hati-hati orang-orang yang beranjak dewasa saja. Bagi orang-orang yang ingin rindu bertemu dengan sang kekasih yang selama ini ditinggalkannya, yang sudah lama tidak bertemu. Adam dan Hawa terpisah begitu lamanya, sejak detik-detik akil balik sampai setua ini Adam dan Hawa terpisah. Maka Hawa ini sudah rindu kepada Adam. Keadaan yang seperti ini rindu kepada ketiadaan yang ada hanya Tuhan. Ini hanya dimengerti, dipahami, dan diterima oleh orang-orang yang sudah bermakom rindu kepada sang Adam. Hawa nafsunya sudah rindu kepada ketiadaan hawa nafsunya, yang ada hanyalah Tuhannya. Itulah pertemuan Adam dan Hawa. Pertemuan Adam dan Hawa di surga, yakni di dalam kebahagiaan. Jadi mohon maaf bagi sahabat-sahabat yang belum memahami. Ya silakan mencari kajian-kajian yang gampang Anda pahami, yang gampang Anda sukai, silahkan. Jangan memaksa memahami kepahaman orang dewasa. Nanti bisa sakit hatinya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Bila tak ada makan dan minum, bila Allah tidak butuh makan dan tidak butuh minum untuk memakani, untuk meminumi ciptaan-ciptaannya manusia ini, maka tak akan pernah ada proses perjalanan. Tak akan ada proses pergerakan. Jadi sebenarnya yang butuh makan dan yang butuh minum ini siapa? Dan yang tidak butuh makan dan yang tidak butuh minum itu siapa? Yang tidak butuh makan dan yang tidak butuh minum, yang tidak butuh sukses dan yang tak butuh harta itu siapa? Orang-orang yang mati. Orang-orang yang tidur, tidak membutuhkan. Orang tidur tidak butuh makan minum. Orang tidur tidak butuh kesuksesan. Orang tidur tak butuh berdagang. Mencari pahala, takut dosa, berdagang. Ingin surga, takut neraka, berdagang. Tapi bagi orang yang tidur, enjoy saja. Kenapa? Karena biarlah Allah yang mengurusi makhluk-makhluknya dengan kasih sayang, dengan kekuasaannya. Karena makhluk tak mungkin jadi kholik, dan sang kholik tentunya berkuasa atas makhluk-makhluknya. Berarti manusianya bisa makan, manusianya bisa minum. Bila masih manusianya bisa makan, kalau manusianya masih bisa minum, bila manusianya masih merasa bisa berusaha, ya berarti Tuhannya kalah. Tuhannya ngalah dengan manusianya. Karena Tuhannya al-insanu syarri wa ana syarruhu. Allah merahasiai manusia. Dan manusialah yang terrahasiai Allah. Manusia tidak bisa menyaksikan bahwa Allah yang berkuasa, yang meliputi diri manusianya sejak dari tanah dulu sampai saat ini, hingga terproses lagi kita saat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke tanah lagi pakai baju kain kafan yang putih bersih, hingga diperjalankan lagi, diproses, dimakan dengan cacing tanah, diproses jadi tanah lagi.
Jadi apakah di kuburan nanti ada siksa? Ketika sejak manusia kembali lagi kepada Tuhannya, mutu qabla antal maut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri